Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film 5 Minutes of War. Baik, langsung saja kita check it out dan selamat menyaksikan. Film yang berlatar pada tahun 1976 itu tepatnya di Djibouti, wilayah jajahan terakhir Prancis. Di awal film terlihat sebuah bis mengantar anak-anak ke sekolah. Di scene lain terlihat wanita cantik nan anggun. Ia adalah Jane, guru dari anak-anak yang berada di bis sekolah tadi. Karena ia tiba lebih awal, dia mempersiapkan semua keperluan untuk mengajar. Scene kembali ke bis tadi. Di sana, secara tiba-tiba datang 4 pria yang mengancam sopir bis. You understand? You understand? Para pria itu mengancam sopir bus agar berkendara menuju perbatasan Somalia. Di dalam kelas terlihat Jane menunggu anak-anak didiknya. Ia terlihat gelisah, sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 9. Kemudian ia bertanya pada rekan kerjanya. Ia semakin gelisah karena anak-anak belum kunjung tiba. Di dalam bis ada seorang bocah bertanya kepada para penyandra itu. Ia bertanya apakah hari ini ia tidak akan sekolah. Kemudian pria yang ditanyai itu marah dan menampar anak yang bertanya itu sampai pipinya berdarah. Kemudian pria lainnya melarang anak-anak untuk berbicara dan tetap diam di tempat duduknya. Tiba-tiba dari belakang muncul mobil tentara Djibouti yang mengejar bis tadi. Let them pass you. Merasa tidak mampu mengejar bis, tentara yang mengejar tadi menghubungi petugas di perbatasan. Ia menyuruhnya untuk menutup perbatasan ke Somalia. Tentara yang bertugas di perbatasan Somalia pun segera menutup akses masuk ke negara Somalia. Kemudian Bak, pemimpin penyandra ini, menyuruh sopir untuk menyuruh tentara itu menjauhi bis tadi. Scene beralih ke ruang rawat inap di sebuah rumah sakit di Prancis. Di sana terlihat seorang pasukan khusus berpangkat kapten yang bernama Zerval sedang menemani putrinya yang baru saja selesai operasi usus buntu. Tiba-tiba Zerval menerima panggilan yang diberitahukan oleh suster. Kemudian ia mengangkat panggilan itu. Setelah menerima telepon tersebut, Gerval pun menghubungi rekan setimnya untuk menyampaikan informasi penting terkait misi kali ini. Sebuah mobil tiba di lokasi penyanderaan. Tak disangka ternyata Jane keluar dari mobil tersebut kemudian menghampiri seorang kapten. Dan Jane memaksa untuk ke bis yang disandera tadi. Kapten tentu saja tidak mengharapkan kehadiran seorang guru di sini. Namun tiba-tiba datang pasukan khusus Prancis dan itu mengalihkan perhatian kapten. Jane memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berlari ke arah bis dengan sekencang-kencangnya. Tiba-tiba Barca keluar dari bis membawa seorang anak dan menembak ke tanah untuk menghentikan Jane. Di sana Jane memperkenalkan diri bahwa ia guru dari anak-anak yang disandra oleh Barca. Namun Barca tidak peduli dengan hal itu. Akan tetapi Jane tidak menyerah dan ia terus merayu Barca agar diizinkan bertemu dengan murid-muridnya.
dengan mengatakan bahwa ia dibutuhkan untuk mengurusi anak nantinya. Rayuan Jian ternyata tidak sia-sia dan ia diizinkan bertemu dengan murid-muridnya. Sedangkan Kapten Gerval baru sampai di bandara dan disambut oleh pasukan di sana dan bertemu dengan seorang agen CIA yang bernama Philip Shepard. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun bergerak menuju perbatasan Djibouti dan Somalia. Kapten Gerval tiba di lokasi kejadian setelah malam gelap. Ia disambut oleh Jenderal Farfak dan menjelaskan misi penyanderaan kali ini. Para pemberontak ingin Djibouti bergabung dengan negara Somalia kembali, karena Djibouti saat ini dikuasai oleh Prancis. Para pemberontak juga mengancam para tentara akan membunuh anak-anak pada keesokan harinya. Namun Gerval tidak menyerah dan ia membuat rencana malam itu untuk mengamati tindak tanduk dari Barca. Dari kejauhan terlihat dua pasukan khusus menggunakan sniper mengawasi tindak tanduk Barca di dalam bis yang ia sandra. Sementara Zerval dan rekannya berlari-lari sambil menunduk agar tidak diketahui oleh Barca. Karena keadaan lingkungan yang datar menyulitkan Gerval, namun ia terus berusaha untuk mendekati bus tersebut. Trik tersebut mampu membuat Zerval sampai di belakang bus. Tak lama Jen pun keluar dari bis. Rupanya ia kebelat pipis dan keluar, namun gerak-geriknya tetap diawasi oleh anak buahnya Barca. Jen pun segera menyelesaikan kebutuhannya. Tiba-tiba ia melihat Zerval dan terkejut. Hal itu mengundang perhatian anak buah Barca dan ia pun segera keluar. Namun Jen beralasan bahwa tadi ada ular yang mendekatinya. Tiba-tiba Zerval kembali dikejutkan oleh cahaya lampu dari tentara Somalia. Hal itu membuatnya lari terbirit-birit menuju ke pertahanannya di Djibouti. Namun lagi-lagi dia sial karena tentara Djibouti juga menyalakan lampu. Hal itu membuat Zerval marah dan menghadap ke Jenderal Farfa. Ia mengatakan bahwa di sana dia dalam bahaya akibat dia menyalakan lampu. Lalu dia menanyakan mengapa ia menyalakan lampu tersebut. Kemudian jenderal menjelaskan bahwa itu adalah cara mereka berdiplomasi. Zerval lalu menjelaskan teorinya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh Barca adalah dengan melakukan tembakan bersamaan, sehingga pihak musuh tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Nampaknya Farfa setuju, namun ia menanyai akan keahlian dari sniper milik tim Zerval. Lalu Zerval menyampaikan bahwa ia pernah menjalani misi yang sama, namun hasilnya tidak terlalu sempurna. Namun Farfa tetap menyetujuinya. Kemudian Farfa kembali kepada Zerval untuk memastikan akan kesiapan dari tim Zerval. Zerval berusaha meyakinkan Farfa untuk melakukan trik yang ia ajukan. Setelah mempersiapkan semua senjata yang dibutuhkan, Zerval tiba-tiba menerima telepon dari diplomatis Prancis. Ia mengatakan operasi itu dapat dijalankan apabila hanya ada satu penyandra di bis. Mereka juga pihak Prancis mengupayakan agar terjadi diplomasi agar dapat menyelamatkan semua anak yang disandra oleh Barca. Zerval tidak setuju dengan usul dari Nona Yosef, namun Nona Yosef tetap teguh dengan pendiriannya. Keesokan paginya Zerval pun mulai bergerak menuju tempat pengintaian. Zerval membagi target dengan rekan setimnya yang kebetulan jumlah mereka sama pada saat menjalankan misi ini. Le chef, vous prenez chemise orange. Tu
en Bob Marley. Camper, vous occupez. Zafran memberi perintah kepada rekan-rekannya untuk membidik dengan cermat. Kemudian Zafran meminta izin kepada Jenderal Farfad untuk melakukan penembakan. Namun Jenderal belum bisa memberikan izin karena belum ada perintah dari atasannya. Kemudian Zerpal pun memerintahkan teman-temannya untuk istirahat. Namun ia tetap menyuruh Lirin untuk mengatasi gerak-gerik musuhnya. Ouais. À 2 heures, capitaine. Zerval baru saja meneguk seteguk air. Tiba-tiba ia diberitahu Lirin bahwa ada pasukan Somalia yang mendekat. Zerpal pun segera melaporkan hal tersebut kepada Jenderal Farfad. Namun, Jenderal Farfad mengakui bahwa ia mengetahui gerak-gerik itu dan sedang mengawasinya dari bentengnya. Situasi semakin memanas ketika Rahmani datang membawakan makanan untuk anak-anak yang disandra. Tiba-tiba ada anak kecil yang berlindung di belakang Rahmani. Hal itu membuat Barka marah. Melihat situasi Rahmani, Jenderal langsung menyuruh Gerval untuk menembak. Namun Liren menilai situasi itu tidak seperti sebelumnya karena posisi Jane yang terlalu berdekatan dengan anak buah Barka. Di sana Jane berpotensi terkena tembakan, sehingga Barkat pun menembak Rahmani dan membuat semuanya terkejut. Sementara Zerpal belum bisa melakukan apa-apa. Ia mencoba mengendalikan emosinya dan memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan senjata. Ia tak ingin membuat keputusan yang salah sehingga dapat mengorbankan nyawa anak-anak. Jane lalu mendatangi Barkat, lalu meminta izin untuk membawa anak buahnya yang terluka agar dapat diobati. Namun Barkat hanya tertawa dan mengatakan bahwa Jane memang pantang menyerah. Belum sempat menerima jawaban, kawanan Barkat datang dari Somalia menghampirinya. Melihat hal tersebut, Zefral pun menarik mundur pasukannya dan kembali ke benteng. Ia menemui Jenderal Farfa. Jenderal Farfa menarik kembali ucapannya. Dia mengatakan bahwa Perancis belum mengizinkan untuk melakukan penembakan. Bahkan ia mengatakan akan memberikan tebusan kepada tentara Somalia agar dapat membebaskan anak-anak. Namun Zefral berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa hal itu sia-sia karena mereka menginginkan negara mereka, bukan uang. Ia mengingatkan apa yang terjadi pada Rahmani. Akan tetapi Jenderal belum berani memberikan izin. Ia masih menunggu keputusan dari Perancis. Zefral memintai Sefar untuk menjadi penembak jitunya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Jane yang membawa anak buahnya yang terluka. Jane menceritakan rencana Barka untuk mengevakuasi anak-anak pada malam hari. Namun Farfa hanya bisa menenangkan Jane dengan mengatakan bahwa mereka akan meneruskan informasi tersebut ke Perancis. Namun Jane tetap tidak tenang karena mereka memikirkan kondisi anak-anak yang disandra sudah lebih 12 jam. Jane mengatakan seandainya kalau mereka diberi obat bius mungkin itu lebih baik. Kemudian Zefral mengatakan bahwa ide Jane tadi sungguh brilian. Ia menyuruh Farfa untuk menyiapkan obat tidur untuk menenangkan anak-anak. Di sisi lain, anak buah Zefral bosan karena ia sudah menunggu berjam-jam namun tak ada kejelasan. Tidak lama kemudian Jane pun datang menuju ke Barka. Ia ditemani oleh seorang tentara dengan membawa banyak minuman. Di sisi lain, para pasukan penembak juga sedang menikmati makanannya. Fire memberitahu Zerval akan hal aneh yang ia amati, namun Zefral tidak begitu mengenali seragam tersebut. Kemudian Zefral bertanya kepada Sefer yang baru saja bergabung. Kemudian ia mengatakan kemungkinan mereka adalah anggota KGB. Ketika Zefral hendak memberitahu Jenderal, namun ia dilarang oleh Sefer karena apabila Perancis mengetahuinya, maka kemungkinan timnya akan ditarik mundur. Zefral menganggap pernyataan Sefer tadi ada benarnya, akan tetapi Sefer
berterus terang bahwa dirinya tidak terbiasa menembak secara bersamaan. Zefral menjelaskan kepada Seifer akan taktiknya. Mereka akan menghitung mundur 1 sampai 5. Setelah itu mereka akan menembak secara bersamaan. Setelah Zefral memberi arahan, mereka pun memerintahkan rekan setimnya untuk kembali ke posisi dan membidik target. Mereka sudah bersiap-siap untuk mengunci target mereka masing-masing. Di bis terlihat anak-anak sudah mulai tertidur karena sudah mengonsumsi obat tidur yang diberikan oleh Jane. Sedangkan di benteng, Jenderal Farfar masih kebingungan. Ia terjebak pada dua pilihan yang sulit. Sementara tim sniper sudah mulai kehilangan fokus karena teriknya matahari. Dalam keadaan yang begitu panas, tiba-tiba Zefral berhalusinasi melihat anaknya di dalam bus. Untung ia mampu mengembalikan konsentrasinya dan fokus mengawasi gerakan musuh. Tak lama ia melihat bis datang dari Somalia. Sepertinya bis tersebut akan digunakan untuk mengevakuasi anak-anak yang disandra. Namun Jenderal Farfar masih teguh dengan pendiriannya, tidak mengizinkan sniper untuk menembak. Mendengar ucapan Jenderal Farfar, Zefral pun kehabisan kesabaran. Ia kemudian istirahat dan mengajak teman-temannya untuk berdiskusi terkait apa tindakan yang akan mereka lakukan. Karena ia tidak bisa menunggu keputusan dari Prancis datang. Hal itu dapat membahayakan anak-anak. Kemudian Zefral dan kawan setimnya memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak tanpa perintah dari atasannya. Namun mengetahui hal tersebut, Jenderal Farfar dengan geram marah kepada Zefral karena dirinya bertindak tanpa perintah. Lalu Zefral meminta bantuan kepada Jenderal Farfar untuk menyiapkan bantuan terkait dengan aksi yang akan dilakukannya. Tim sniper kembali fokus untuk membidik targetnya masing-masing. Zefral memerintahkan kawan-kawan setimnya untuk fokus membidik targetnya. Jane sempat terkejut karena melihat anak buah Barca tumbang gara-gara sniper yang handal. Kemudian ia membangunkan anak buahnya agar bisa kabur. Salah seorang anak buah Barca pemberontak Somalia mencurigai ada tindakan dari sniper, lalu ia mendekati bus. Ia terperanjat ketika melihat saudara-saudaranya tumbang. Kemudian ia mengancam akan membunuh Jane. Namun Jane beruntung karena diselamatkan oleh Perry. Akibat tembakan kedua tadi, tim Somalia menyadari bahwa ada sniper yang mengintai mereka dan mereka pun melancarkan serangan ke tim sniper. Jane dan anak muridnya hanya bisa merunduk untuk melindungi dirinya dari tembakan para pemberontak Somalia. Perlahan tim sniper bangkit dan menyerang balik para pemberontak. Melihat posisinya yang terdesak, Kapten Zefral pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan diri dan berpindah tempat. Jane mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol milik para pemberontak. Tak menunggu lama, tim Zefral pun tiba di bis dan melanjutkan penyerangan. Leren tiba-tiba melihat anggota KGB sedang mencoba meminta bantuan, namun dengan cepat Leren menghabisinya satu persatu dengan snipernya. Pasukan pemberontak akhirnya mundur setelah beberapa granat dilemparkan kepada mereka.
Sefer kemudian datang mengendarai mobil dan segera mengevakuasi anak-anak yang disandra. Setelah anak-anak berhasil dievakuasi, barulah Jane merasa lega. Namun John dikejutkan setelah melihat seorang anak yang tergeletak di bawah kursi. Saat Jane memeriksanya, ternyata anak itu sudah tewas karena dadanya ditembus peluru. Kapten Zerval yang menyaksikan hal tersebut langsung tertunduk lesu melihat anak sebagai korban. Kemudian para tim medis merawat anak-anak dan pasukan khusus yang terluka. Jenderal Farfa memberikan selamat kepada Kapten Zerval karena baru saja menyelesaikan misi penyelamatan anak-anak. Namun Zerval tidak menyukai hal tersebut karena baginya itu adalah pembantaian. Anak-anak lalu dipertemukan dengan orang tua mereka. Jane lalu mengucapkan terima kasih kepada Kapten Zerval karena sudah menyelamatkan anak-anak muridnya. 3 bulan kemudian, tim penyelamat itu resmi dinamakan dengan Gigan. Mereka telah menyelamatkan lebih dari 600 sandera dan kehilangan 11 personil. 1 tahun setelah peristiwa itu, Djibouti pun merdeka. Ia berdiri dengan nama negara Djibouti dengan ibu kota Djibouti. Terima kasih sudah menyaksikan film 5 Minutes War.